dan tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih al-ahadiyyatu wal kalamu wal qadaru. Pembahasan mengenai ahadiyah dan kalam Allah serta takdir Allah. Huwal ahadu subhanahu la yusyaraku bi ahadiyatih. Dia maha esa, tidak disekutukan pada keesaannya. Bidzatihi wa sifatihi wa fi'lihi. Maha esa pada zatnya, maha esa pada sifat-sifatnya, maha esa pada perbuatannya. Maksudnya tidak ada zat yang maujud selain daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mempunyai sifat seperti kudrat, iradat dan seterusnya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. La ya'lamu kunhahu ghairuhu. Tidak mengetahui akan hakikat Allah itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-mahdudu la yudriku ma huwa awsa'u minhu hadda, fa kaifa yudriku ghairal mahdudi. Dan apabila adalah sesuatu yang terbatas, tidak bisa memperdapati sesuatu yang lebih luas daripadanya batas, maka bagaimana yang terbatas tadi bisa memperdapati sesuatu yang tidak terbatas? Manusia itu contoh mahdud, manusia terbatas. Nah, seseorang yang diberi ilmu 10% umpamanya, tentu dia kada akan bisa memperdapati orang yang diberi Allah ilmu 50%. Kali cukup. Nah, seseorang yang terbatas kada akan bisa memperdapati yang lebih luas daripada inya batasannya. Apalagi si terbatas ini kada akan mampu memperdapati sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid umpamanya kada akan bisa memperdapati gurunya, pada murid dan guru sama-sama terbatas. Kenapa kada bisa si murid memperdapati gurunya? Karena gurunya lebih luas daripada muridnya.
Nah, seseorang yang terbatas kada akan bisa memperdapati yang lebih luas, apalagi memperdapati yang tidak terbatas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi tidak akan tahu hakikat Allah itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang hanya tahu sesuatu yang tak terbatas, yang hanya tahu adalah sesuatu yang tak terbatas juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah, la tudrikuhul absar, tidak memperdapati akan Allah oleh penglihatan, tidak memperdapati oleh Allah penglihatan. Wal idraku, bermula idrak memperdapati itu artinya al-ihatatu bikunhihi, meliputi dengan hakikat Allah. Penglihatan kita ini kada akan bisa meliputi dengan hakikat Allah itu, baik di dunia atau di akhirat. Mata kita kada akan mampu meliputi dengan hakikat Allah. La tudrikuhul absar, tidak bisa memperdapati akan Allah oleh penglihatan. Artinya memperdapati apa? Meliputi dengan hakikatnya Allah oleh penglihatan kita kada kawan itu. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga ketika itu bercahaya memandang kepada Tuhannya. Ini seolah-olah bertentangan antara dua ayat ini. Ayat yang tadi menyebutkan tidak memperdapati akan Allah oleh penglihatan. Tapi di ayat sini, di dalam surga orang-orang beriman itu memandang kepada Allah. Nah, apa perbedaannya antara memperdapati dan memandang itu? Kalau memperdapati itu artinya meliputi. Nah, kita kada akan bisa meliputi hakikat Allah dimanapun, di surga di mana kada akan bisa meliputi. Kalau memandang biasa, nah itu bisa di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam ru'yatul mu'minin li rabbihim azza wajal. Dan telah sahih daripada Nabi, setelah ada kabar dari Nabi, melihatnya orang yang beriman bagi Tuhan mereka azza wajal. Wal idrakul mampiyu ghairur ru'yatil musbatah, memperdapati yang dinafikan. Tadi kan tidak bisa memperdapati Allah penglihatan kita. Memperdapati itu dinafikan. Ghairur ru'yah. Nah, kalau melihat itu kada dinafikan. Fayasihhu, maka sah, bisa terjadi ayyarahu, bahwa seseorang itu melihat Allah, walakin la yuhitu bihi, tetapi tidak bisa meliputi dengan Allah. Bisa kita melihat Allah, tapi kita kada bisa meliputi dengan Allah itu. Kalau idrak memperdapati itu artinya meliputi, itu kada bisa. Kalau memandang aja bisa di surga. Wahia,
dan memandang Allah di surga itu pun ghairur ru'yati, bukan memandang al-muqtadiyati yang menuntut lil jismiyah bagi jisim, awil hudus atau baharu. Nah, kayak apa kita memandang Allah kan dalam surga itu? Nah, itu pun bukan memandangnya kita seperti memandang yang berbenda atau yang baharu. Waqad amanna, sungguh kita beriman, bi anna qaulallah, bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa kita melihat dia di dalam surga hakun, benar, beriman kita. Wa qaula rasulihi, dan kita beriman bahwa perkataan Rasul Allah hakun, benar, alal wajhil ladzi yaliku, atas jalan yang layak, bikamalihil aqdas, dengan kesempurnaan Allah yang maha suci azza wajal, la tashbiha wa la takyifa, tidak menyerupakan dan tidak bisa mencarakan. Kayak apa kira-kira kita melihat Allah kayaknya di surga itu? Kadang-kadang dicarakan, tapi kita wajib percaya bahwa itu terjadi karena firman Allah menerangkan. Subhanaka anta kama athnaita ala nafsik la nuhsi sana'an alaik. Wa kalamuhu azza wa jalla haqqun, dan kalam Allah itu benar. Wa madhhabus sadatis sufiyah fihi madhhabus salafis salih, mazhab ulama tasawuf pada kalam Allah sama lawan mazhab salafis salih, annahu qadimun ghairu makhluk, kalam Allah itu qadim, bukan makhluk. Baik ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama salafus salihin sepakat bahwa kalam Allah itu qadim, tidak makhluk. Wa man za'ama annahu hadithun yashtariku ma'al hawadis bil hudus wa huwa dhallun mukhalifun li madhhabis salaf. Barang siapa yang menyangka bahwa kalam Allah itu baharu, bersyarikat serta yang baharu pada baharunya, maka dia itu sesat, menyalahi bagi madhab salafis salih. Orang yang beranggapan bahwa kalam Allah itu makhluk, kalam Allah itu qadim, maka dia sesat. Wa fitnatul qawli bi khalqil Qur'an allati hamala rayataha Ibnu Abi Duwada sabitatun. Fitnah pendapat yang menyatakan dengan Al-Quran itu makhluk, yang dipimpin oleh Ibnu Abi Duwad, yang membawa akan panji-panjinya oleh Ibnu Abi Duwad, itu pun terjadi. Dulu ada terjadi satu fitnah besar, yaitu yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Nah, kalam Allah itu baharu. Wala yashukku aqilun bi annal imam Ahmad duriba liyaqula bi qawlihi falam yaqul. Wala yashukku aqilun bi annal imam Ahmad duriba liyaqula bi qawlihi falam yaqul. Tidaklah ragu orang yang berakal pada bahwa Imam Ahmad bin Hambal dipukul agar dia mengata dengan perkataannya baharu Quran tadi, tapi beliau tidak mau mengata. Imam Ahmad bin Hambal dipukuli, dipenjara, disiksa agar mau mengikuti pendapat yang menyatakan Quran itu baharu. Tetap sidin kada mau. Beliau tetap berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang kepada mereka dari peringatan dari Tuhan mereka yang baru. Nah, ini nas bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu. Di Quran juga jarinya nasnya, yaitu ayat yang menyatakan ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang kepada mereka dari peringatan dari Tuhan muhdatsin yang baru. Nah, pemahaman itu bahwa muhdatsun itu peringatan Allah, kalam Allah baharu bin nisbati lahum, dengan nisbah bagi manusia. Lam ya'lamuhu, dahulu mereka tidak tahu akan Al-Quran, akan kalam Allah, min qablu, sebelumnya. Walam ya'rifu, mereka tidak mengenal mislahu, seperti Quran, an abaihim, dari nenek moyang mereka. Nah, kalam Allah itu bagi kita bujure baharu. Arti baharu apa? Dahulu kita kada kenal, dahulu kita kada tahu, sekarang tahu, baru ngarannya. Kalau mengatakan kalam Allah itu baharu tapi kepada kita, nah itu kada jadi masalah. Nah, wa man za'ama annahu muhdatsun, siapa yang menyangka bahwa kalam Allah itu baharu bin nisbati lizzatil aliyah, dengan nisbah kepada zat Tuhan yang maha tinggi, faqad khaba wa khasira. Nah, orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu nisbah kepada zat Allah, nah ini yang sesat. Wa yas'alu ba'du man la yafqahu, dan bertanya sebagian orang yang kada paham, kaifa yahkil haqqu qaula unasin qabla wujudihim, bagaimana menghikayatkan Allah perkataan manusia-manusia sebelum adanya mereka. Al-Quran itu kadim. Di Quran ini banyak menceritakan perkataan-perkataan manusia yang orangnya belum ada. Di Quran sudah diceritakan tentang umat Nabi Musa, di Quran tentang umat Nabi Isa, padahal orangnya belum baparakan ada. Kan Quran ini kadim, sudah ada sejak dahulu kala. Nah, bagaimana bisa Allah mengisahkan perkataan-perkataan yang orangnya belum ada? Wal jawab an dzalika yasir. Alam yasbut bil hadis bis sahih, adakah tidak sabit dalam hadis sahih, annal qalama, bahwa kalam Allah, kalam lain kalam nang kap halusnya kalam pina, annal qalam, bahwa kalam kataba, telah menulis, kullama huwa kain, tiap-tiap yang terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam lauhil mahfuz itu sudah ada catatan kejadian-kejadian apapun sampai hari kiamat kaina. Nang belum terjadi, sudah ada tulisan-tulisannya. Afalam yakun ma sayukhatibullahu bihi Musa wal anbiya maktuban qabla hadhihi nash'atil insaniyah, apakah tidak ada sesuatu yang selagi mengkhitab Allah dengan itu kepada Nabi Musa dan para nabi-nabi tertulis sebelum ini kejadian manusia? La syakka, tidaklah ragu-ragu, anna dzalik, bahwa yang demikian kana maujudan, sudah ada, fi alami zuhur, pada alam zuhur, fil lauh, dalam lauhil mahfuz. Wa kana qabla dzalik, dan adalah sebelum demikian, fil ghaib, pada yang gaib, alladzi la ya'lamuhu illallah fil butun,
Dan adalah sebelum demikian pada gaib yang tidak mengetahui akan dia kecuali Allah pada batinnya. Wa sallamna ilma kunhihi lillah, dan kita serahkan ilmu sebenarnya itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal qadaru, adapun takdir. Fa imanuhum bihi imanu sahabah ridwanullah alaihim. Iman mereka itu pada takdir, imannya para sahabat radhiyallahu alaihim. La yubtiluna hujjatallah ala khalqih, tidak membatalkan hujjah Allah atas makhluknya. Kita percaya dengan takdir. Segala sesuatu itu ditakdirkan Allah. Iman, kafir, taat, maksiat, semuaan itu adalah takdir Allah. Kita percaya itu. Dan itu kadang membatalkan akan hujjah Allah kaina atas makhluknya. Karena pegang pada sembahyang gitu kan, takdir engkau bang sudah. Nah kadang kawa di akhirat seperti itu. Pataklipu hakun, taklif itu benar adanya. Taklif itu kewajiban sembahyang, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban berbuat kebaikan. Taklif itu benar adanya. Wa qad ajma'atil ummatul islamiyyatu, dan sungguh sepakat umat Islam min jabariyatin wa mu'tazilatin wa ahli sunnah ala zalik. Kewajiban sembahyang contohnya itu disepakati oleh umat Islam bahwa itu ada pada manusia. Baik mereka golongan Jabariyah, baik golongan Mu'tazilah, baik golongan ahlu sunnah, semua mengakui bahwa kewajiban manusia itu ada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yuskitit taklifa bisyurutihil ma'rufati bisyari'atil mutahharah, dan tidak menggugurkan akan taklif dengan syaratnya yang dikenal pada syariat yang suci, illal mulhidun al ibahiyyatul kharijun anil Islam. Tidak menggugurkan akan taklif itu kecuali orang-orang yang ingkar, yang beraliran bebas, yang keluar dari Islam. Orang yang merasa dirinya tuh kada ada kewajiban kepada Allah. Pray. Itu orang-orang yang di luar daripada Islam. Kalau inya masih umat Islam, mazhab apapun inya, Jabariyah kah, Qadariyah kah, Mu'tazilah kah, Ahlus Sunnah kah, semua mengakui bahwa setiap manusia itu ada punya kewajiban terhadap Tuhan. Taklif. Wal qadaru wal iradatu wal qudratu la syakka fi mutabaqati hadil ilmil azali, dan takdir, iradat, kudrat tidak ragu-ragu pada sesuainya bagi ilmu Tuhan yang azali. Wala tanafiya bainal ihatatil ilmiyah, dan tidak ada perselisihan, tidak ada bertolak belakang antara meliputinya ilmu wa taklif dan taklif pada indal jami di sisi sekalian umat Islam. Wa idza kana khilaful ummatil islamiyyati bi jami'i tawaifiha lam yatanawalit taklifa nafsah wa innama yunsabu ala sababit taklif fal khilafu fi hakikatihi idzan laisa bidibalin. Bila adalah khilafnya umat Islam dengan sekalian golongan-golongannya tidak mencapai akan taklif itu pada dirinya. Tadi seluruh mazhab dalam Islam sepakat bahwa taklif itu ada. Kewajiban kita kepada Allah itu ada. Hanya saja didirikan itu khilaf atas sebab taklif. Nang jadi perselisihan itu sebabnya aja.
Kenapa kita ditaklif oleh Allah? Seluruh mazhab dalam agama Islam sepakat bahwa sembahyang itu wajib hukumnya bagi setiap manusia yang cukup syarat. Jabariyah kah, Mu'tazilah kah, Qadariyah kah, Ahlus Sunnah kah, sepakat sembahyang 5 waktu itu wajib dilakukan. Orang nang kada besambayangan tuh orang nang ibahiyah, aliran bebas nang kada betuhan. Kalau orang masih menganut mazhab Jabariyah masih wajib sembahyang. Orang menganut mazhab Mu'tazilah nya masih wajib sembahyang. Taklif itu masih ada. Nang jadi perselisihan antara mazhab-mazhab ini sebab taklifnya itu aja. Sebabnya kenapa maka wajib. Perkara sembahyang itu wajib sepakat ulama. Mazhab manakah? Asal Islam aja wajib sembahyang 5 waktu itu. Cuma masalahnya kenapa maka wajib? Nah itu yang lain pendapat. Jadi khilafnya itu mengenai masalah kenapa maka wajib. Nah jadi pal khilafu fi hakikatihi idzan laisa bidzibalin, maka masalah khilaf itu pada sebenarnya kada perlu dipermasalahkan. Yang penting inya sembahyang. Fa inna man waqafa ala sababit taklif biyakinin fa sayalamu annahu mukallafun. Orang yang berhenti atas sebab taklif dengan yakin, maka dia tahu bahwa dia adalah mukallafun, seorang yang mukallaf, yang dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taklifa haqqun, bahwasanya taklif itu benar. Wa sayahmalu ala dzalikal asas, dan dia akan berbuat atas yang demikian asas. Wala yadurru in kana sababuhu hadza au zaka, dan tidak mengapa jika adalah sebabnya itu taklif ini atau itu, kada jadi masalah. Yang penting kesepakatan di antara umat Islam itu ada bahwa seorang hamba itu punya kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu innal ummata qad ajma'at ala taklif, dan sekira-kira bahwa umat Islam sungguh sepakat atas taklif. Fala syakka, maka tidak ragu-ragu, anna man amana bihi wa jahila sababahu fahuwa najin indal jami'. Tidaklah ragu bahwa orang yang percaya dengan taklif dan dia kada tahu sebabnya taklif, dia selamat. Taklif itu jadinya bujur. Perintah Tuhan kepadaku itu bujur ada. Tapi nya kada tahu sebabnya, kenapa Tuhan memerintahnya, kada tahu sebabnya. Kada jadi masalah. Najin dia akan selamat. Wa naruddu, dan kita kembalikan ilal ilmil ihati, kepada ilmu yang meliputi sirrat taufik, rahasia taufik, bainama kasura ilmuna anhu, antara sesuatu yang pendek ilmu kita daripada sesuatu itu. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf bainal ulama, antara ulama, annahu minal mumkin, bahwa termasuk mungkin, ayyakuna hunaka, bahwa adalah di sana, minal haqaiq, daripada hakikat-hakikat. Kenapa kita diwajibkan ini? Itu mungkin di dalamnya ada hakikat-hakikat, rahasia-rahasia. Ma iza ittala'na alaih, yang bila kita mengetahui atasnya, aqamnal hujjata ala anfusina, maka kita akan mendirikan hujjah atas diri kita, biwajihin minal wujuhil mumkinah, dengan jalan daripada jalan-jalan yang mungkin. Wal aqlun nazih, akal yang bersih, la yaj'alu dzalik, tidak menjadikan demikian, fi haizil mustahilat, pada keadaan yang mustahil. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wal fawqiyatul 'arsyiyatu lam tarid.
Ar-Rahman bermula Allah, di atas aras dia bersemayam. Sedangkan Fauqiyah Arsyiyah itu tidak mendatang dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Amanna billah, kita beriman dengan Allah, wa bima jaa anillah ala muradillah. Kita beriman dengan Allah dan dengan sesuatu yang datang dari Allah atas yang dikehendaki Allah, min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, dari ketiadaan menjelaskan, menyerupakan dan mengusungkan. Allah menyatakan dia bersemayam di atas aras. Kita percaya itu, dan kita percaya dengan maksud Allah apa. Dengan demikian itu tanpa menjelaskan dan mengumpamakan dengan yang baharu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Hadhihi aqidatus salaf. Ini akidah ulama salaf. Wa hadha huwa alladhi yajibu an nuwajiha bihi an-nusus al-waridata fil kitabi was sunnatil mutahharah. Dan ini yang wajib bahwa kita hadapkan dengannya akan nas-nas yang mendatang dalam Quran dan sunnah yang suci, duna ziyadatin au nuksan, dengan tiada menambah atau mengurang. Walakin ba'du man yadda'il iltizama bidzalik, tetapi sebagian orang yang mengaku melazimi dengan demikian Quran sunnah, yazidu, dia menambah, min indihi, dari sisinya, wa bi ijtihadihi, dengan ijtihadnya, wa ra'yihi, dengan pikirannya, wa hawahu, dan hawanya, lafza lafaz, wa anna Allah mustaqirrun fawqal aras. Orang yang mengaku melazimi Quran, melazimi sunnah, ini mengucapkan bahwa Allah itu berada di atas aras. Wa anna Allah mustaqirrun fawqal arsi. Wa hadzal lafzu binassihi hakaza lam yarid fil Qur'an wala fis sunnati sahihah. Lapas seperti itu dalam hadis kadada, Quran kadada. Wa anna Allah mustaqirrun fawqal aras. Di Quran kadada macam itu, di hadis kadada macam itu. Wa inna ma warada, hanya saja mendatang di Al-Quran lafzul istiwa. Wa lafzul istiwa laisa khassan bil arsi, bukan khusus dengan aras. Bal warada, bahkan mendatang tigairihi, pada selain aras. Kaqaulihi tsumma stawa ilas sama. Fal qawlu bi anna Allaha fawqal arsy yahtamilu ma'anin muta'addidatan. Bermula perkataan dengan bahwa Allah di atas aras itu mengandung makna yang banyak. Minha ma huwa kufrun sharih wa minha ma huwa imanun sahih. Kalau kita mengatakan Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit, nah Tuhan di atas kursi, itu perkataan itu bisa membuat kita kafir, bisa membuat kita beriman. Artinya ucapan-ucapan itu mengandung makna yang banyak, bisa mengkafirkan, bisa kada. Li'annahu in arada bidzalik at-tajsima wal ihatatal makaniyata wat tashbiha bi fawqiyatil makhluqati wal hadisati allati tusafu bil fawqiyah kama yaqulul qailu jalastu fawqal kursi aw 'alal kursi fa in aradal qailu bi fawqiyatil arsi hadhil fawqiyyata allati tufidu tajsima
wat tasbiha wan nisbatal makaniyata waz zamaniyata bahwa kufrun sharih. Allah di atas aras, ujarnya. Namun kehendak nang di atas jadi, maka terjadilah. Nah itu artinya mengatakan bahwa Allah itu di atas. Nah bila perkataan seperti itu dikehendaki menjisimkan Allah dan meliputkan tempat dan menyerupakan dengan di atas makhluk dan nang baharu yang disifatkan dengan atas, seperti orang yang berkata aku duduk di atas kursi atau alal kursi. Nah jika dia menghendaki dengan di atas aras itu akan ini di atas yang memberi faidah, akan menjisimkan, menyerupakan, menisbahkan tempat dan masa, maka itu kafir itu orang. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kalau Allah yang di atas itu menghendaki ini maka terjadilah. Nah kalau pahamannya waktu mengucap itu Allah itu di atas seperti di atas benda, seolah-olah seperti menjisimkan Allah, nah maka itu ucapan membawa kepada kekafiran. Kama yadullu alaihi al-Qur'anul Karim min qawlihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa qawluhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa in arada bihadhil fawqiyyati ar-rutbata wal maqam wal ulu, jikalau dia menghendaki dengan ini di atas martabat, kedudukan, ketinggian, kama yu'awwiluhul ba'du, sebagaimana menakwilkan akan dia sebagian ulama, au arada atau dia menghendaki fawqiyatan di atas laikatan yang layak bimakamillah jalla jalaluhu, dengan makam Allah jalla jalaluh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, min ghairi tasbihin, dari ketiadaan menyerupakan, wala tamtsilin mencontohkan, wala ta'tilin mengusungkan, kama yaquluhul ba'dul akhar, fala syakka bi annahu al-imanus sahih alladzi karrarahu a'immatus salafis salih radhiyallahu anhum. Amun inya menghendaki ujarnya Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit. Amun inya menghendaki dengan ucapan di atas itu merupakan martabatnya Tuhan itu di atas dari segalanya, ketinggian Tuhan daripada segalanya, bukan menyerupakan Tuhan dengan jisim, nah maka itu iman yang benar. Kita mengetahui bahwa atas lawan bawah itu lebih mulia atas. Kalau kita pakaikan sesuatu yang mulia itu kepada Allah, Tuhan di atas. Nah, bukan mengatakan bahwa Tuhan di atas macam kita di atas kursi, bukan seperti itu. Kita mengatakan Tuhan di atas artinya Tuhan punya kedudukan yang mulia, Tuhan punya tempat yang agung, Tuhan punya makam yang tinggi. Namun macam itu pengertian kita mengucapkan bahwa Tuhan di atas langit, nah itu kada salah. Walhasil anna wasfar rahman bi annahu fawqal aras, bahwa mensifatkan Tuhan dengan bahwa Tuhan di atas aras, ma'a kaunihi serta keadaannya gaira waridin tidak mendatang bihadzal lafzi dengan ini lafaz bil Quran atau bis sunnati sahihah al muttafaqi alaiha, wala yasihu dan tidak sah wasfullah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Allah illa bima jaa anhu, kecuali dengan yang datang dari Allah bin nassis sahih as-sabit la bil ijtihad wala bil istinbat. Tidak boleh kita mensifatkan Allah dengan pikiran seorang, kada boleh kita mensifatkan Allah dengan pendapat seorang. Nah, kita mensifatkan Allah dengan nas-nas Al-Quran yang sudah sabit atau sunnah-sunnah Nabi. Aku mengata
Hadal wasfu, bermula ini mensifatkan Allah seperti Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit. Ma'annahu lam yarid, padahal itu tidak ada mendatang dalam Al-Quran ucapan seperti itu. Fa innahu yu'ti ihtimalatin muta'addidatan, itu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang berbilang-bilang. Faminha ihtimalul kufri, kemungkinan kafir ada. Tuhan di atas langit. Nah, orang mengucapkan seperti itu bisa jadi kafir. Idza arada bihi tajsim, kalau dia menghendaki dengan ucapannya itu menjisimkan Allah. Wa minha ihtimalul iman, dan setengahnya lagi kemungkinan iman. Idza arada bihil ma'nal warid, bila menghendaki dia dengan makna yang mendatang. Tuhan di atas langit, artinya bukan Tuhan itu bajisim, kada, artinya Tuhan itu mulia andaknya. Nah itu iman. Walakin tetapi suduru hadal waspi, timbulnya ini mensifatkan min mukminin, dari orang mukmin muwahhidin yang bertauhid. Kalau ada orang mukmin yang bertauhid, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ihtimal tadi. Jadinya Tuhan itu di atas aras, Tuhan itu di atas langit. Orang ini orang beriman. Nah, yujibu alaina, mewajibkan atas kita, an nahmilahu, bahwa kita menanggungkan ala ma'nahul imanis sahih, atas makna imannya yang benar. Kalau ada orang beriman yang mengatakan bahwa Tuhan di atas langit, jangan dikatakan dia kafir. Karena kita ihtimalkan bahwa inya paham dengan apa yang dikatakannya itu, bahwa kada menjisimkan Allah. Wa misluhu lafzu, seumpamanya lafaz Allah maujud fi kulli makan. Ujarnya Allah itu ada di tiap-tiap tempat. Nah ini ucapan bisa membuat kafir, bisa membuat kada. Allah maujudun fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Napa huwa ma'a kaunihi aidan yu'ti nafsal ihtimalatil muta'addidata, itu pun kalimat memberikan kepada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Allah itu ada di mana-mana, di langit ada, di bumi ada, di laut ada. Umpamanya ucapan seperti itu bisa kafir mengucapkan itu. Lakin tetapi suduruhu min mu'minin muwahhidin yujibu alaina hamlahu ala aqrabi ma'anihi ila tauhid tahsinan lidhanni bil muslimin. Tetapi timbulnya ucapan itu dari orang beriman yang bertauhid mewajibkan atas kita menanggungkannya atas paling hampir maknanya kepada tauhid, karena membaikkan sangka bagi orang muslimin. Kalau ada orang Islam berkata bahwa Allah itu ada di mana-mana, nah kita husnuzan kepada dia bahwa dia mengerti dengan ucapannya itu. Jangan sampai kita mengatakan, oh itu kafir ucapan itu, jangan sampai. Walaupun kemungkinan membuat inya kafir ada dari ucapan seperti itu. Fakaifa biman yubadiru wa yatasarra'u ilal hukmi bil kufri wal ikhraj anil Islam. Bagaimana dengan bersegera kepada menghukumkan kafir dan keluar dari Islam? Jangan belaka-lakas kita menghukumkan inya kafir, jangan itu. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu, indana, menurut kami, fi annal mutakallima, pada bahwa orang yang mengata bihadal kalam wa ghairih, dan seumpamanya, min awamil muslimin, daripada orang-orang awam muslimin, alladhi yaridu hadal lafzu, yang datang ini lafaz, ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka, la yaka'u bitasawwurihim, tidak jatuh pada rupa mereka, bayangan mereka abadan selama-lamanya, al maknal kufriyah, makna kafir, wal mafhum syirkiyah,
pahaman syirik alladzi kad yahtamiluhul lafzu, yang mengandung akan itu makna oleh lafaz tadi. Artinya walaupun orang-orang awam muslimin mengucapkan kalimat-kalimat seperti tadi, tetap kita menanggungkan bahwa yang dimaksudnya itu adalah makna yang bukan membawa kepada kafir, makna yang bukan membawa kepada syirik. Balil maksud minhu al ma'nal am, bahkan yang dimaksud daripadanya makna yang umum, alladzi yatasawwaruhu may yaqulu, yang merupakan akan dia oleh orang yang mengata bil ma'iyyatil ilahiyah, dengan beserta yang dinisbahkan kepada ketuhanan, wahiyya ma'iyyatul ilmi al hifzi wan nasri wat ta'yid. Allah ada di mana-mana. Kalau dipadahkan zat Allah nang bejungkung ada di mana-mana, itu kafir kita. Tapi kalau kita katakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, artinya ilmu Allah itu meliputi di mana-mana, pertolongan Allah itu meliputi di mana-mana, nah itu iman. Kada kafir. Nah, jadi kalau ada ucapan yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, kita takwilkan bahwa ucapan seperti itu maknanya adalah Allah ada di mana-mana, maksudnya pertolongan Allah itu, anugerah Allah, nikmat Allah itu selalu ada di mana-mana, bukan zatnya. Kemudian al-istiwa bil istiqrar. Maqala al-Imam Syafi'i wa huwa min kibari a'immatis salaf, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyifin, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala yasihhu ziyadatu, dan tidak sah menambah. Artinya kada boleh menambahi atas sifat istiwa, persemayaman Allah, bijtihadin, dengan ijtihad, dengan mengeluarkan pikiran-pikiran, awis timbatin, atau dengan mengambil dari yang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Nah, lalu kada boleh kita menambahi daripada bersemayam itu. Kalau pang kita tambah, misal Allah bersemayam dengan zatnya di atas aras, nah itu kada boleh ditambah. Cukup kita menafsirkannya dengan bahwa Allah bersemayam di atas aras dengan persemayaman yang layak dengan zatnya yang maha tinggi. Bahkan wajib cukup, bahkan wajib mencukupkan dengan sesuatu tafsir yang datang pada nas Al-Quran tanpa menambah atau mengurang. Li'annal mawdu'a, karena ini masalah, tidak masuk pada ini masalah jalan akal dan pikiran. Urusan tentang mengenali Allah, memahami tentang zat Allah, akal dan pikiran kita
kada ada jalan masuk ke sana. Karena akal dan pikiran manusia tidak akan mampu memahami hakikat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita cukupkan sampai di situ. Jangan dikurang, jangan ditambah-tambah lagi. Wa innama mauqiful aqli huwa taslim wal imanu bima ja'a kama ja'a, dan hanya saja perhentian akal seseorang dalam memahami tentang Allah itu ialah menyerah dan beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah sebagaimana ia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan bahwa Dia bersemayam di atas aras. Nah, akal kita terhenti sampai di situ. Kita menyerah dan kita percaya bahwa Allah itu bersemayam di aras dengan persemayaman yang layak dengan zatnya yang maha suci. Jangan lagi dipikirkan, ditanyakan kayak apa Allah tuh bersemayam di aras. Berarti Allah bertempatlah di aras. Nah, jangan diperpanjang masalah itu. Kita cukup beriman sampai di situ, sebagaimana penjelasan Allah sampai di situ. Sebagaimana yang terdahulu, yadullah fauqa aidihim. Al-Quran menjelaskan bahwa yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Maksudnya macam apa? Hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita percaya bahwa tangan Allah di atas tangan manusia. Jangan dipikirkan, oh kayak apa tangan Tuhan? Berarti Tuhan bertangan. Berarti Tuhan sama lawan kita. Nah, jangan terlalu jauh ke sana. Kita beriman bahwa itu dari Allah. Masalah tangannya macam apa, itu urusan Allah. Kama qala al-Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, beliau itu termasuk tokoh imamnya ulama salaf. Ujar Imam Syafi'i, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa bima jaa anillah, dan aku beriman dengan sesuatu yang datangnya dari Allah. Ala muradillah, atas yang dimaksud Allah. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa itu arti tangan Allah di atas tangan manusia. Maksudnya itu hanya Allah yang tahu. Kita beriman. Dari ketiadaan menyerupakan, ketiadaan mengusungkan, ketiadaan menyerupakan, dan ketiadaan mencarakan, takyif. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah itu sesuatu, wa huwa samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Qala Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimun ala man'i taqdiri sifatin mujtahadin biha lillahi azza wa jalla la yutawassalu biha ila qat'in bi'aqlin aw sam'in. Imam Haramain mengatakan, sepakat kaum muslimin atas melarang, menegah, menakdirkan sifat yang diijtihadkan pada sifat itu bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah itu sudah baku, kadakawa ditambah, kadakawa dikurang. Apa-apa yang dijelaskan oleh Allah tentang sifat-sifat Allah, itulah sudah.
Kadangkala kita menambah satu sifat dari sifat Allah dengan pemikiran kita. Kadangkala dilarang. Ajma'al muslimun ala man itaqdiri sifatin mujtahadin biha lillahi azza wa jal. Yang tidak disampaikan pada sifat itu kepada sesuatu yang putus dengan akal atau dengan sama Al-Quran atau hadis. Wa ajma'al muhakkikun, dan sepakat ulama muhakkikun ala anna zawahira yasihu takhsisuha, bahwasanya sesuatu yang zahir itu boleh ditakhsis, dikhususkan. Au tarkuha, atau ditinggalkan. Bima la yuqta'u bihi, dengan sesuatu yang tidak diputuskan dengan sesuatu itu, min akhbaril ahad wal aqyisah, daripada hadis-hadis ahad dan kias-kias. Wa ma yutraku bima la yuqta'u bihi kaifa yuqta'u bihi, sesuatu yang bisa ditinggalkan dengan sesuatu yang tidak diputuskan dengannya, bagaimana bisa diputuskan dengannya. Unzur at-ta'liq ala Saifis Sakil birraddi ala Ibni Zabil li Subki. Wa ma nusiba ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qawlihi ta'ala istawa 'alal 'arsy. Bermula tafsir yang dinisbahkan orang kepada Ibni Abbas, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata tentang firman Allah istawa 'alal aras. Ini ada riwayat yang sampai yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan firman Tuhan istawa 'alal aras, artinya ujar Ibnu Abbas istaqarra 'alal aras, Allah itu bertempat di atas aras. Nah, ini ada tafsir nang ujar orang dari Ibnu Abbas, Tuhan bertempat di atas aras. Wa qadim ta'ala abih, dan sungguh penuh Tuhan itu dengan aras. Au sa'ida ilai, atau Allah subhanahu wa ta'ala naik menuju aras. Au istawat, atau bersemayam indahu di sisi Allah al-khalaik, makhluk-makhluk. Wa ma ila dzalik. Padahal yang demikian itu min riwayat Abi Salih wa Muhammad bin Marwan al-Kalbi. Nah, apakah bujur itu dari Ibnu Abbas? Apakah bujur dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah itu berketetapan di aras dan penuh dengan aras? Menurut riwayat Abi Salih dan Muhammad bin Marwan al-Kalbi. Nah, qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi, kulluhum matrukun inda ahlil hadis, inda ahlil ilmi bil hadis, la yahtajuna bi syai'in min riwayatihim li kasratil manakiri fiha wa zuhuril kizbi minhum bi riwayatihim. Imam Baihaqi mengatakan seluruhnya perawi-perawi tadi matruk, ditinggalkan orang, kada dipakai orang menurut ulama hadis. Mereka tidak menjadikan hujjah dengan sesuatu daripada riwayat mereka tadi. Ulama-ulama hadis itu apabila ada riwayat dari Abu Salih atau dari Al-Kalbi, mereka meninggalkan riwayat itu karena memakai.
Kenapa kada memakai? Likasratil manakiri piha, karena banyaknya kemunkaran-kemunkaran pada riwayat mereka itu, dan nampaknya dusta daripada mereka pada riwayat mereka itu. Nah, jadi artinya riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas tadi berkata bahwa Allah itu istawa alal aras, artinya bertetap di aras, itu riwayat itu kada kawa dipercaya bahwa itu dari Ibnu Abbas. Kenapa kada kawa dipercaya? Karena yang meriwayatkan itu adalah Al-Kalbi dan Abu Saleh. Abu Saleh dan Al-Kalbi ini kada dipakai orang, riwayat-riwayat dua orang itu, karena banyak kebohongan-kebohongan. Seperti riwayat Al-Kalbi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat perempuan-perempuan Ansar. Membaiat itu artinya menekankan satu perjanjian kepada perempuan-perempuan Ansar. Dan biasanya baiat itu disertai dengan musafahah, bersalaman. Itu biasa antara guru lawan murid, ada baiat, ada perjanjian-perjanjian. Nah, itu biasa bersalaman antara guru dan murid tadi, lalu berjanji. Si murid berjanji mengiringi apa yang diarahkan oleh gurunya. Nah, ada riwayat dari Kalbi bahwa Rasulullah itu membaiat perempuan-perempuan Ansar, dan Sayyidina Umar disuruh Rasulullah untuk menyelamani mereka. Jadi Nabi yang membaiat, Umar nang menyelamaninya. Nah, itu hadis riwayat Kalbi. Kalbi ini kada dihiraukan orang riwayatnya. Riwayatnya penuh dengan kebohongan. Bahkan Ahmad bin Hambal mengatakan diharamkan memandang kitab-kitab yang dikarang oleh Kalbi itu. Wa zuhurul kizbi minhum bi riwayatihim, dan nampaknya dusta daripada mereka pada riwayat mereka. Dalam tafsir Fakhrul Razi disebutkan di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubayi'uhunna wa Umaru yusafihuhunna, rawahul Kalbi. Nah, rawahul Kalbi. Rasulullah membaiat perempuan-perempuan dan Umar yang bersalaman dengan perempuan-perempuan itu. Semacam khalifah Rasulullah Umar ini, semacam khalifahnya Rasulullah dalam hal bersalamannya itu. Nah, itu riwayat di dalam kitab Majmu'ah Sab'ah yang dikarang oleh Habib As-Segab itu disebutkan bahwa itu kizbun, itu dusta, kada benar. Kada benar bahwa Rasulullah itu membaiat, menyuruh Umar sebagai khalifah bersalaman lawan perempuan-perempuan itu. Itu ada bujur. Riwayatnya Kalbi. Qala Ali bin al-Madini sami'tu Yahya ibn Sa'id al-Qattan yuhadditsu an Sufyan qala Sufyan qala al-Kalbi. Kalbi berkata, qala li Abu Salih, berkata bagiku Abu Salih, ujar Kalbi ini, kullu ma haddastuka kizbun. Kalbi ini berguru lawan Abu Salih. Lalu Abu Salih berkisah, wahai Kalbi, samuaan nang ko ajarakan lawan nikam tu dusta. Kullu ma haddastuka kizbun. Wa an Sufyan anil Kalbi qala, berkata Kalbi, qala li Abu Salih
unzur kulla syai'in rawaita anni an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fala tarwihi. Tengok tiap-tiap sesuatu yang engkau riwayatkan daripadaku dari Ibni Abbas, jangan kamu riwayatkan itu. Jangan kamu riwayatkan. Nah, jadi berarti orang mengatakan bahwa Ibnu Abbas tadi menafsirkan bahwa Allah itu bertetap di aras, itu dusta, kada bujur dari Ibnu Abbas. Wa qala Yahya bin Ma'in al-kalbi laisa bisyai. Kalbi itu kada ada napa-napanya artinya. Al-kalbi laisa bisyai. Kalbi itu kada kawa diiktibar. Hadis-hadis ucapan kalbi itu kada kawa diambil apa-apa. Wa qala al-Imam al-Bukhari Muhammad ibnu Marwan al-Kalbi al-Kufi, sahibul kalbi, yang punya nisbah kalbi. Sakatu anhu, ulama-ulama hadis diam daripada kalbi. Wala yuktabu hadisuhu, dan kada ditulis orang hadis kalbi itu albattata sama sekali. Qultu, aku mengata, ujar pengarang ini. Wa kaifa yajuzu an takuna mithlu hadhil aqawil sahihatan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma thumma la yarwiha wa la ya'rifuha ahadun min ashabihil asbat ma'a syiddatil hajat ila ma'rifatiha. Bagaimana boleh bahwa adalah seumpama ini kaul-kaul tadi mengatakan Tuhan di atas aras, Allah penuh di atas aras itu, Allah naik menuju aras tadi. Bagaimana itu bujur dari Ibnu Abbas, kemudian tidak meriwayatkan akan itu kaul-kaul, tidak kenal akan kaul pendapat-pendapat itu ahadun seseorang min ashabihil asbat, dari sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang asbat, yang ditetapkan, serta bersangatan hajat kepada mengenalnya. Al-asma was sifat ma'ahad bin yasir ikhtisar. Qala tabi'iyul jalil al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fi kitabihil wasiyah. Imam Abu Hanifah berkata, nukirru, kami mengakui bi anna Allah ta'ala 'alal aras istawa. Kami mengakui bahwa Allah itu di atas aras bersemayam. Kami mengakui itu karena itu Al-Quran. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih, dari ketiadaan bahwa adalah Allah berhajat dengan aras dan bertetap di atas aras. Kami mengakui bahwa Allah itu bersemayam di aras, tapi Allah kada berhajat dengan aras dan kada bertetap di aras itu. Wa huwa hafizul arsy, Allah memelihara aras, wa ghairil arsy, dan selain aras. Min ghairi ihtiyaj, tanpa berhajat Allah kepadanya. Intaha al-wasiyat wa syarhuha matbu'atun ma'al fakhil akbar wal ibanah wa ghairiha ma'an. Al-istiwa wa ziyadatu labziz zat, istiwa dan bertambah lapas zat. Ada yang menambahi ulama tafsir, istawa alal aras, Allah itu bersemayam di aras, ditafsirkannya bizatihi, dengan zat Allah. Nah, apakah itu bujur, bisa diterima atau kada? Tafsiran Quran seperti itu. Allah bersemayam di aras bizatihi, dengan zat Allah, ditambahnya dengan zatnya.
Padahal Quran kan tidak menyebut zat. Kadzalika yajibul iltizamu bil warid, seperti demikian wajib melazimi dengan yang datang dari Allah dan Rasul, fi sifatil istiwa, pada sifat istiwa, duna ziyadati lafzi bizatihi, tanpa menambah lafaz bizatihi. Itu kita wajib melazimi dengan Al-Quran, dengan hadis, yang mana kedua-duanya kadada membuat kalimat bizatihi itu. Allah bersemayam di aras, enggak situ aja, kadada bertambah dengan zatnya, kadada. Faqad sami'na ba'dahum yaqulu bighairi dalilin minal kitab was sunnah. Sungguh kami mendengar sebagian mereka berkata tanpa dalil dari Quran dan sunnah. Innallaha ta'ala istawa bidatihi fawqal arsy. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersemayam dengan zatnya di atas aras. Nah, ada perkataan mereka seperti itu, perkataan yang tidak ada dalil Quran dan sunnah. Badalan, gantian, min istawa alal aras. Kalau istawa alal aras, Al-Quran ada. Tapi kalau istawa bizatihi fawqal aras, nah itu ada. As-sabiti binasil Qur'anil Karim. Wa innallaha ba'inun min khalqihi. Sesungguhnya Allah itu jauh daripada makhluknya. Nah, kayak apa ungkapan itu? Ungkapan yang mengatakan bahwa Allah itu jauh dari makhluknya. Walafzu bermula lafaz ba'inun min khalqihi. Lafaz ungkapan bahwa Allah itu jauh dari makhluknya, lam yarid fi kitabin wala sunnah, tidak ada datang pada Quran dan hadis. Wa innama atlaqahu, hanya saja memakaikan akan itu lafaz ba'inun min khalqihi. Man atlaqahu, oleh orang yang memakaikan itu lafaz ba'inun min khalqihi, minas salaf, dari ulama salaf, bimakna dengan arti nafyil mumazajati, dengan makna menolak bercampur, bersatu. Karena kalau ungkapan bahwa Allah itu bersemayam dengan zatnya di atas aras, berarti itu bercampur dengan aras, itu bersatu, bersentuhan. Nah, lalu diulahkan kalimat bahwa Allah jauh dari makhluknya. Nah, itu diulah kalimat tadi oleh ulama-ulama dahulu, ulama salaf. Raddan, karena mereka menolak ala Jahmin, atas Jahmin bin Safwan, wa atba'ihi, dan pengikutnya al-Jahmiyah. Jaham bin Safwan ini, ia mengatakan bahwa Allah itu duduk di aras macam kita duduk di kursi bercungkung, dengan zatnya. Nah, ulama salaf lalu menolak pendapat itu dengan ungkapan bahwa Allah itu jauh dari makhluknya. La bimaknal ibtiad bil musafat, bukan dengan arti jauh dengan jarak. Jangan macam itu diartikan Allah jauh dari makhluk, dua pa, jangan macam itu artinya. Jadi pengertian bahwa Allah itu jauh dari makhluk jangan diartikan bahwa Allah berjarak dengan makhluk, bukan itu. Ta'ala Allah an dzalik, maha suci Allah dari yang demikian. Kama sarraha bidzalik bil asma was sifat.
Wa amma lafzu fauqal arsy, adapun lafaz fauqal arsy bahwasanya Allah itu fauqal arsy, di atas aras. Falam yarid marfu'an, tidak ada datang seperti itu hadis marfu, illa kecuali fi ba'di turuqi hadisil aw'al, kecuali pada sebagian jalan hadis al-aw'al min riwayat Ibni Mandah fit Tauhid. Wa fi sanadihi, pada sanadnya itu hadis Abdullah bin Umairah majhulul hal. Walam yudrik, Abdullah itu tidak berjumpa Al-Ahnaf akan Ahnaf, fadlan anil Abbas, lebih-lebih daripada Abbas. Unzur at-ta'liq ala Saifis Sakil li Subki. Ada ungkapan bahwa Allah itu fauqal aras, di atas aras. Padahal Al-Quran mengatakan alal arsi. Ala kalimatnya, bukan fauqa. Artinya kurang lebih aja. Nah, cuma Al-Quran alal arsi, atas aras. Ada hadis, tapi hadisnya ini maudhu, fauqal arsi. Nah, hadis itu disebut hadisul aw'al jarang. Hadis aw'al itu artinya hadis yang menafsirkan tentang firman Tuhan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Pada hari kiamat itu aras Tuhan itu dibawa oleh 8 malaikat. Yang 8 malaikat itu kal aw'al, seperti aw'al. Nah, lu hadisul aw'al ngarannya. Aw'al itu ada yang mengartikan artinya seperti kambing hutan. Jadi jadinya aras itu dibawa, ditanggung oleh 8 malaikat. Nang 8 malaikat itu rupanya kayak kambing hutan. Ini hadisnya maudhu, palsu. Jadi Allah berada di atas aras. Aras dibawa oleh 8 malaikat. Suratuhum ka suratil aw'al. Ini hadisnya kadang kalau dipakai. Wa qala salafi asy-syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bi muqaddimati mukhtasar kitabil ulu lil Imam Az-Zahabi ba'da kalam wa min hadzal ardi, daripada ini penjelasan uraian tabayyana jelas anna hataini lafzataini, bahwa ini 2 lafaz. Yang pertama bizatihi, Allah bersemayam di aras dengan zatnya. Lafaz yang kedua bainun, Allah itu jauh dari makhluknya. Lam takuna, tidaklah kedua lafaz itu dikenal ma'rufatain fi ahdis sahabah ridwanullah alaihim. Wala fi ahdit tabi'in, tidak dikenal pula itu lafaz pada masa tabi'in. Fa'itlaquhuma, menggunakan kedua lafaz itu hina izin, ketika itu muhdatsun, sesuatu yang bid'ah, sesuatu nang kada baik. Qultu wala fi ahdi tabi'in, walakin tetapi lamma btada al-jahmu wa atba'uhu, manakala membuat bid'ah oleh Jaham dan pengikutnya al-qaula, akan perkataan bi annallaha fi kulli makan. Jaham berkata innallah fi kulli makan, bahwa Allah itu ada di tiap-tiap tempat. Allah berada di tiap-tiap tempat, ujar Jaham nih, Jaham bin Safwan tadi. Nah, setelah mereka memunculkan pendapat itu bahwa Allah berada pada tiap-tiap tempat, iqtada daruratul bayan, menuntutlah
darurat keterangan ayyatalaffadha haula'il a'immatul a'lam, bahwa menuturkan mereka itu imam-imam yang a'lam bilafzi ba'in, dengan lafaz ba'in. Innallah ba'in min khalqihi, bahwa Allah itu jauh daripada makhluknya. Nah, jadi perkataan bahwa Allah itu jauh daripada makhluknya, bujur itu bid'ah, tapi untuk menentang perkataan Jaham yang mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu bercungkung berada di tiap-tiap tempat. Duna ayyun kirahu ahadun minhum, tanpa ada yang mengingkari akan mereka seorang jua pun. Jadi ungkapan bahwa Allah Ta'ala itu ada di tiap-tiap tempat, jangan diartikan bahwa zat Allah itu ada di tiap-tiap tempat, jangan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. Ada kan tuh? La ilaha illallah al-mawjud, yang ada di tiap-tiap tempat. Jangan diartikan zat Allah itu ada di tiap-tiap tempat, jangan. Hendaknya diartikan bahwa ilmunya Allah meliputi di tiap-tiap tempat. Nah, zat Allah di tiap-tiap tempat, kafir kita. Ada Islam, kalau kita mengakui bahwa zat Allah itu ada di tiap-tiap tempat, berarti bertempat. Nah, jadi ungkapan bahwa Allah itu ada di tiap-tiap tempat, artinya ilmu Allah meliputi di tiap-tiap tempat. Rahmat Allah selalu ada di tiap-tiap tempat. Pertolongan Allah ada di tiap-tiap tempat. Jangan diartikan zat Allah. Qultu laqad ra'a ulaika, sungguh melihat mereka itu, waduna dalil, dan tanpa dalil, anna sabilar rad, bahwa jalan menolak, alal jahmi, atas Jaham, alladhi hukima alaih bil kufur, yang dihukumkan atasnya dengan kafir, wa qutila alaih, dan dibunuh atasnya. Jaham bin Safwan ini disepakati dia adalah kafir dan dibunuh. Walhamdulillah. Huwa talaffuzu, yaitu menuturkan, bima yuhimut tasbih, menuturkan dengan sesuatu yang memberikan sangka menyerupakan Allah. Wat tajsima, menjisimkan Allah bihaqqillah ta'ala. Wal hulula, dan bertempat pimakan pada satu tempat. Kenapa Jaham itu dikatakan kafir bahkan dibunuh? Karena ungkapan-ungkapan Jaham ini memberikan sangka Allah itu berbenda. Allah berbenda dan bertempat. Nah, faqalu, mereka berkata, mustawin bidatihi wa bainun an khalqihi. Allah itu bersemayam dengan zatnya dan jauh daripada makhluknya. Pada fa'u, mereka menolak ta'tilal Jaham, akan ta'tilnya Jaham, wa ta'wilahu, dan ta'wilnya si Jaham tadi, bisyai'in karib, dengan sesuatu yang dekat, gairi ba'id, yang tidak jauh, min haitsul lafzu, dari sekira-kira lapas, min tajsim Muhammad bin Karram as-Sijistani, daripada menjisimkan Muhammad bin Karram as-Sijistani. Nah, Muhammad bin Karram ini pun termasuk orang mujassimah yang menjisimkan Allah. Hatta zaharu, sehingga mereka itu nampak, ka'annahum auliya, seolah-olah mereka itu orang-orang dekat Allah Ta'ala. Yudhifuna ilaih, mereka menyandarkan kepada Allah masya'u, yang mereka kehendaki. Minal alqab, gelar-gelar, hirsan, karena ingin ala tauhid, atas tauhid. Ala laitahum, alangkah baiknya mereka itu sakatu, diam, au nazzahu, atau mensucikan Allah, wa fawwadu, dan menyerahkan kepada Allah, kama fa'ala salaf, sebagaimana yang diperbuat oleh ulama-ulama salaf yang terdahulu. Qala al-Imam At-Tabi al-Jalil Abu Hanifah rahimahullah ta'ala,
La yambagi li ahadin ayyantiqa fillahi ta'ala bi syai'in min dzatihi. Tidaklah patut bagi seseorang dia bertutur pada Allah Ta'ala dengan sesuatu min dzatihi, daripada zat Allah. Jangan sekali-kali membicarakan tentang zat Allah. Walakin tetapi yasifuhu, dia mensifatkan Allah itu bima wasafa subhanahu bihi nafsahu, dengan sesuatu yang mensifatkan Allah dengan dirinya. Kita mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Wala yaqulu bihi bi ra'yihi syai'a, dan tidak boleh dia mengata pada Allah dengan pendapatnya sesuatu. Pendapatku Allah Ta'ala itu macam ini, maka ada boleh itu. Pendapat kita kada akan jalan kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, idahud dalil. Enggak situ dahulu. Kalau Syekh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah.